Sehingga anaknya pun memelihara binatang-binatang sangat buas. Segala macam binatang, rumahnya pun seperti kebun binatang, rumah yang sangat megah itu penuh dengan binatang. Dia juga bisa hidup. Halo semuanya, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, kita udah diawali dengan tepuk tangan yang meriah. Jadi kita hari ini bakal berbincang-bincang kembali bersama Mr. Puisi. Nah, kira-kira apa pembahasan kita kali ini? Jadi, pembahasan kita adalah mengenai mencintai diri sendiri. Nah, Mr. Puisi, gimana nih? Apa sih pentingnya mencintai diri sendiri itu? Mencintai diri sendiri? Iya. Waduh, ini sering saya baca buku-buku orang-orang yang banyak membahas mengenai mencintai diri sendiri. Oke. Kita harus mencintai diri kita sendiri katanya. Iya. Ya. Tetapi tidak boleh melupakan cinta kita terhadap orang lain. Oke. Terhadap keluarga. Bahkan kita juga harus selalu mencintai lingkungan kita. Iya. Mencintai alam, mencintai makhluk hidup yang ada di alam ini. Iya. Sehingga rasa bersyukur kita mampu mencintai diri kita sendiri, sekaligus mencintai dan menyayangi juga orang di sekitar kita. Oke, nah gimana nih Mr. Puisi caranya supaya kita bisa mencintai diri sendiri? Nah, untuk bisa mencintai diri kita sendiri, Iya. kita harus mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita sendiri. Oke. Kelemahan apa itu? Kelemahan fisik Ya. maupun kelemahan rohani. Oke. Kalau kita tahu bahwa kita fisik kita lemah, kita harus menjaga diri dengan olahraga, Oke. dengan minum vitamin yang secukupnya, Iya. selalu kita berkomunikasi secara baik dengan orang lain maupun berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Iya. Nah, kemudian itu fisik kita harus sehat, sehingga pikiran kita pun sehat. Oke. Tetapi bagaimana untuk hal-hal lain? Nah, ini rohani pun kita harus sehat. Oke. Untuk itu kita harus percaya bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Iya. Kita harus berdoa, memohon kepada Tuhan, sehingga kita bisa sukses dengan kerja keras. Kita harus mampu menjaga diri kita untuk selalu berbuat baik dan selalu bisa menyenangkan orang lain. Nah, kalau kita udah tahu kelemahan kita sendiri, bagaimana cara menanggulanginya? Itulah tadi makna dari sebuah kehidupan. Oke. Jangan kita merasa pintar, malah ada orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Iya. Hilangkan rasa itu. Marilah bersama-sama, Tuhanlah segala-galanya. Oke. Tepuk tangan dulu. Nah, berarti untuk mencintai diri sendiri itu kita juga perlu yang namanya jasmani dan rohani ya Mr. Puisi ya. Jadi kedua-duanya harus seimbang gitu ya Mr. Puisi. Nah, Mr. Puisi, terkait dengan mencintai diri sendiri, ada nggak sih faktor yang bisa menyebabkan seseorang itu tidak mencintai dirinya gitu? Jadi sulit gitu untuk mencintai diri sendiri. Ya, banyak faktornya. Kalau kita sudah ada keseimbangan antara jasmani dan rohani, Iya. percayalah bahwa kita mampu menahan emosi, Oke. mampu tidak cemburu dengan orang lain, Iya. mampu berpikir positif, kemudian mampu tidak iri hati dengan orang lain, Iya. apalagi nyinyir dengan orang lain. Marilah kita berpikir positif, lihatlah orang di depan kita, seluruh tetangga, relasi kita, anggapnya dia orang baik. Iya. Maka apa yang kita harus kerjakan pastilah akan bersifat positif, karena pikiran kita selalu positif. Nah, kemudian ada orang yang tidak mampu
mencintai dirinya sendiri, Iya. itu sangat banyak yang terjadi. Oke. Karena apa? Mereka tuh mengalami depresi yang sangat dalam. Dia tidak percaya bahwa dunia ini penuh dengan keberagaman. Dia merasakan bahwa orang mudah mencari duit. Iya. Kenapa keluarga kita tidak bisa mencari duit yang banyak? Sehingga dia membenci terhadap dirinya sendiri, Iya. sekaligus membenci orang tuanya yang serba tidak kecukupan. Iya. Kalau itu yang terjadi, percayalah, orang ini adalah harus introspeksi diri. Kenapa kita harus benci terhadap diri kita sendiri? Oke. Janganlah depresi. Untuk itu, percayalah dengan yang di atas. Iya. Percayalah bahwa doa akan membawa hikmah yang sangat dalam. Doa adalah segala-galanya apabila kita mengalami depresi. Iya. Nah, kalau kita tidak bisa menghilangkan rasa depresi yang sangat dahsyat ini, Iya. percayalah, Anda tidak akan bisa percaya terhadap dirimu sendiri, apalagi untuk menyayangi dirimu sendiri. Oke. Ingatlah, hidup ini penuh dengan lika-liku. Iya. Hidup ini panjang, untuk mencapai sukses tidaklah mudah. Iya. Justru berterima kasihlah kepada orang tuamu, walaupun orang tuamu tidak berada. Yakinilah, belum tentu orang tuamu tidak berada, kamu tidak akan menjadi orang miskin. Iya. Apabila kamu percaya diri, percayalah, justru Andalah yang akan bisa membantu orang tua kamu. Oke, wah luar biasa banget ya Mr. Puisi. Nah, jadi Mr. Puisi, saya keingat sesuatu nih ketika mendengar Mr. Puisi membahas hal tadi. Gimana ketika seseorang itu lebih senang menyendiri? Apakah itu bentuk dia tidak mencintai dirinya atau malah sebaliknya? Atau malah dia itu sebenarnya mencintai dirinya, makanya dia memilih untuk selalu sendiri? Gini ya, bersyukurlah orang-orang yang mampu menyenangi ataupun mencintai dirinya sendiri. Iya. Kalau dia hidup menyendiri tanpa ada teman, keluarga, Iya. dan sahabat, Iya. percayalah, dia sulit mencintai dirinya sendiri. Iya. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Benar. Tidak dapat informasi yang benar. Iya. Bagaimana dia bisa mencintai dirinya kalau dia menutup diri kepada orang lain? Iya. Apabila kita mampu mencintai diri sendiri, maka kamu juga harus menyayangi orang lain dan mencintai orang lain. Ketika itu, kamu akan berbahagia. Oke, nah berarti terkadang itu saya mikir kalau banyak kan Mr. Puisi yang namanya orang-orang yang suka menyendiri, jadi kayak tidak suka lingkungan rame segala macam. Berarti itu mereka juga termasuk orang-orang yang sulit ya Mr. Puisi untuk menyayangi dirinya sendiri kayak gitu. Oke, nah Mr. Puisi selanjutnya nih pertanyaannya, apakah mencintai diri sendiri itu hanya untuk diri sendiri aja gitu? Karena kan tadi Mr. Puisi di awal itu menjelaskan bahwa kita harus mencintai yang namanya lingkungan nih. Apakah itu penting juga? Lingkungan kita penting cintai. Juga binatang peliharaan juga kita penting sayangi, kita cintai. Coba lihat Ketua MPR kita. Kebetulan Pak Bamsud ini teman dekat saya di HIPMI dan di PP. Beliau ini memelihara binatang buas di rumahnya. Wah. Begitu dahsyat kalau binatang buas itu ada di hutan. Percayalah, dia bisa bunuh orang. Kenapa binatang buas yang dipelihara oleh Pak Bamsud ini bisa jinak dan menyayangi seluruh ada yang di rumah mereka? Kenapa? Karena hatinya bukan sekedar mencintai binatang itu, bukan hanya sekedar mengelus-elus, bukan sekedar memberikan dia makan yang enak. Sungguh yakinlah, Pak Bamsud dan keluarganya ini sungguh mencintai, sungguh menyayangi binatang yang sangat buas ini sejak dia dari bayi. Nah, makanya pelajaran bayi
untuk manusia pun dari bayi sampai dewasa itu penuh pelajaran yang sangat bermanfaat. Apabila kita memberikan pelajaran, memberikan kasih sayang sangat baik. Demikian juga binatang yang dipelihara. Walaupun dia binatang buas, kalau kasih sayangnya yang sangat dalam, cinta yang sangat dalam, perhatiannya sangat dalam, binatang pun merasakan hal itu. Karena binatang itu juga punya perasaan apabila kita disayangi. Kalau kita bisa menyayangi dan mencintai. Coba kita lihat lagi Arsyad Ahmad. Kebetulan orang tuanya, papahnya itu kenal baik dengan saya, satu kantor dulu. Saya tahu bahwa bapaknya juga menyayangi binatang, sehingga diturunkanlah ke anaknya. Sehingga anaknya pun memelihara binatang-binatang sangat buas. Segala macam binatang, rumahnya pun seperti kebun binatang, rumah yang sangat megah itu penuh dengan binatang-binatang buas. Dia juga bisa hidup dengan singa dan dengan harimau. Harimau dibawa kemana-mana seperti membawa adiknya jalan-jalan kemana-mana. Harimau juga yang dipelihara oleh mereka juga sangat menyayangi bosnya, karena bosnya pun memperhatikan dia dengan kasih sayang yang tulus. Kemudian ada lagi artis dan presenter Irfan Hakim. Coba mereka mulai menyayangi dari kura-kura, burung, ular dan lain-lain. Percayalah, apa yang dipelihara tidak akan menggigit dia di malam hari, karena dia tahu binatang itu juga penuh perasaan. Dia tahu juga dikasih kasih sayang yang mendalam oleh majikannya. Sebenarnya gini ya, Mr. Puisi, kalau melihat tadi cerita Mr. Puisi, sebenarnya banyak banget orang-orang itu yang mencintai binatang ya, Mr. Puisi, ya, nggak hanya mencintai dirinya sendiri gitu. Nah, berarti orang-orang yang bisa mencintai binatang, bisa menjaga binatang seperti itu tuh sudah bisa mencintai dirinya sendiri ya, Mr. Puisi? Oh iya, dia sebelum mencintai diri sendiri, dia bagaimana dia mencintai alam dan satwa. Nah, dia yakinlah dia pasti mempunyai perasaan yang sangat halus juga, mempunyai kasih sayang baik dengan binatang maupun dengan keluarganya sendiri. Nah, berarti luar biasa ya, berarti tulusnya itu harus sangat tulus ya, Mr. Puisi, ketika kita mencintai diri sendiri dan juga harus mencintai ya sosok binatang gitu. Karena kan Mr. Puisi bilang tadi kalau binatang-binatangnya itu binatang buas nih, Mr. Puisi, kayak gitu. Berarti itu perlu didikan juga ya, Mr. Puisi, dari bawaan si bosnya ini gitu. Loh ya, jadi dia juga mungkin mencintai binatang itu dari bayi. Mungkin percayalah, ya saya yakin anak-anaknya Pak Bamsud pasti sukses. Karena binatang aja dia bisa berikan kasih sayang seperti itu. Apalagi anaknya, apalagi anak istrinya. Nah, yakinlah Pak Bamsud ini sukses membina keluarga yang baik, karena dia mampu menjinakkan binatang yang buas sehingga binatang tidak menjadi buas karena kasih sayang yang sangat dalam. Demikian juga mungkin dengan keluarga dan putra putrinya. Ya, yakinlah pasti akan mempunyai pikiran yang baik sehingga keluarganya pun akan sukses dan hidup rukun. Nah, tepuk tangan dulu buat Mr. Puisi. Nah, Mr. Puisi, selain berbicara tentang lingkungan ya, Mr. Puisi, kalau di dalam hubungan keluarga, terus hubungan percintaan gitu, Mr. Puisi, apakah mencintai diri sendiri juga bisa berimbas ke dalam hubungan itu? Loh, ini kalau kita ya mencintai diri kita sendiri dan sudah mampu bersyukur bahwa kita mampu mencintai diri kita sendiri, percayalah, kita mempunyai pacar pun pasti cinta kita dengan tulus, dengan kasih sayang murni. Tidak mungkin kalau kita mampu mencintai diri sendiri, tidak mungkin kita sayang dengan pacar ataupun dengan istri
kemudian memukulnya, Waduh. menyiksanya, tidak mungkin. Ya. Bagaimana kita bisa menyiksa seorang istri kalau kita sudah dengan binatang pun, dengan alam pun kita mampu mencintai dengan kasih sayang, dengan halus, dengan murni. Tidak mungkinlah kita menyiksa istri kita dengan tangan kita. Makanya perlulah cintailah diri kita sendiri. Bersyukurlah kita mampu mencintai diri kita sendiri sehingga kita mampu menghilangkan rasa stres, kita kuat mental, kita selalu percaya diri. Saat itulah percayalah kita akan selalu berbahagia. Oke, wah luar biasa ya ketika kita bisa mencintai diri sendiri ya Mr. Puisi. Tapi Mr. Puisi nih, ada nggak sih dampak negatif kalau kita terlalu mencintai diri sendiri Mr. Puisi? Oh, kita yakin bahwa kita mencintai diri sendiri, bukan kita hanya mencintai diri sendiri. Jangan menghilangkan cinta kita terhadap orang lain. Itu yang penting. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita ke orang lain, kita cuek, nggak mencintai orang lain, nggak mencintai keluarga, ya pasti bahaya, nggak boleh. Gitu loh. Carilah teman-teman yang membawa kita ke hal-hal yang positif. Jangan mencari teman-teman yang mampu mempengaruhi kita menjadi orang yang negatif. Janganlah berteman sama orang pemabok. Janganlah berteman kepada orang yang banyak mengkonsumsi narkoba. Apabila teman kamu sering mempunyai pikiran negatif, janganlah terpengaruh. Karena pikiran kita harus selalu positif. Wah luar biasa banget ya. Jadi emang mencintai diri sendiri itu ada dampak positif dan ada negatifnya. Jadi itu harus imbang ya Mr. Puisi. Ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, jangan cuma diri kita aja yang dicintai, tapi kita juga harus mencintai orang lain gitu. Nah Mr. Puisi, terakhir kita mau minta satu puisi mengenai mencintai diri sendiri. Kalau kita mampu mencintai diri kita sendiri, dan kita harus mampu juga mencintai orang lain, terutama keluarga dekat kita. Bila kamu sudah melakukan hal itu, percayalah, kamu akan hidup berbahagia. Ketika kita sudah berbahagia, janganlah sombong. Janganlah banyak iri hati, janganlah banyak cemburu kepada orang lain. Sehingga percayalah, pikiran yang baik akan membuat kita selalu baik. Kepikiran yang buruk akan membuat kita selalu buruk. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Mr. Puisi. Sekian dulu bincang-bincang kita bersama Mr. Puisi. Kita sudah membahas terkait dengan mencintai diri sendiri. Dan nanti kita bakal kembali lagi dan membahas topik-topik yang lainnya. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.